Konnichiwa minasan, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Strategi Diplomasi Budaya Jepang yang diampu oleh Ilma Sensei yang telah membimbing kami selama hampir 1 semester. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aurum Diva, dan rekan-rekan saya yaitu Sherla Karissa dan Emanuela yang mengusung tema Studio Ghibli sebagai diplomasi budaya Jepang. Diplomasi adalah usaha damai untuk memajukan kepentingan negara dan negara. Diplomasi seringkali melibatkan penyatuan berbagai keinginan antar negara. Diplomasi budaya adalah salah satu dari macam-macam bentuk diplomasi yang merupakan usaha sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalisnya melalui budayanya. Hubungan diplomasi ini bisa terbentuk government to government, people to people, individual to individual, government to individual, dan seterusnya. Istilah budaya populer dalam bahasa Jepang lebih tepat disebut sebagai Taishu Bunka atau budaya massa. Budaya populer Jepang terdiri dari berbagai macam jenis seperti manga dan anime yang banyak disukai tidak hanya masyarakat Jepang tetapi juga negara lain. Hal ini menyebabkan manga dan anime diproduksi secara massa. Istilah anime merupakan observasi dari kata animation dalam bahasa Inggris. Di Jepang, animasi disebut dengan animation atau disingkat sebagai anime, mengacu pada seluruh animasi yang ada di dunia tanpa melihat dari mana asal animasi tersebut. Seiring dengan perkembangan televisi, anime pun berkembang dengan dibuat serial televisinya. Lebih dari 80 judul anime yang ditayangkan dalam 1 tahun dan jumlah penonton yang tembus 1 juta per minggu membuktikan bahwa anime merupakan bagian budaya populer Jepang yang sangat kuat. Studio Ghibli merupakan salah satu studio anime terbesar di Jepang dan memiliki pengaruh yang cukup besar di industri perfilman animasi. Studio Ghibli adalah sebuah studio film asal Jepang yang dibentuk pada tahun 1985 oleh Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Studio Ghibli dikenal sebagai studio yang memproduksi film-film anime hingga iklan televisi. Studio Ghibli seringkali disebut sebagai Disney versi Jepang. Berikut ini merupakan film-film produksi Studio Ghibli. Selanjutnya, ini merupakan film yang kami ambil sebagai topik presentasi kami, yaitu Spirited Away. Spirited Away adalah film animasi Jepang yang dirilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tentang anak perempuan yang masih berumur 10 tahun bernama Chihiro yang berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi babi karena mereka telah memakan makanan yang berada di luar dunia manusia atau di dunia roh. Film ini itu cukup mendapatkan perhatian dunia perfilman khususnya di bidang animasi, sehingga mendapatkan penghargaan Piala Oscar. Spirited Away dirilis pada masa animasi mulai diterima secara luas sebagai film khusus anak-anak, dan ketika perbedaan budaya menjadi hambatan dalam distribusi animasi secara global, Spirited Away berhasil mematahkan prasangka tersebut dan membuktikan bahwa meskipun film ini dibuat dengan elemen budaya Jepang yang kental, tetapi film ini tetap berhasil dipromosikan hingga ajang internasional dan mendapat banyak penghargaan. Spirited Away memperkenalkan kebudayaan Jepang seperti makanan Jepang, tempat pemandian air panas di Jepang, mitologi Jepang seperti dewa dan yokai, dan lain sebagainya. Haku! He's hurt! Haku! Haku! This way! Her loyalty. Haku helped me before. Now I want to help him. Everyone, I need my shoes and clothes, please. And remembering one thing above all else. I want you to know my real name. It's Chihiro. Walt Disney Studios presents a Studio Ghibli film. Experience a magical movie phenomenon embraced by all the world. Let's go! This fall, prepare to be spirited away.
Berikut merupakan game 8-bit dari Spirited Away yang dibuat oleh Cinefix. Berikut ini kami akan memperlihatkan mitologi Jepang yang terdapat dalam film Spirited Away. Yang pertama adalah pemandian makhluk gaib. Pemandian umum merupakan hal lumrah yang ditemukan dalam budaya masyarakat Jepang. Namun, pemandian ini diyakini bukan hanya berlaku untuk manusia. Penganut agama Shinto kuno di Jepang melakukan ritual dengan mengundang makhluk gaib yang baik untuk mandi bersama, yang dipercaya hal itu bisa melindungi mereka dan mengusir makhluk gaib yang jahat. Hal itu yang dibawa Miyazaki sebagai latar lokasi sebagian besar cerita Spirited Away ketika Chihiro terpaksa bekerja di pemandian yang dikunjungi banyak jin dan arwah demi bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Yang kedua adalah penyihir Yamauba. Karakter Yubaba serupa dengan penyihir dalam mitologi Jepang yang bernama Yamauba yang tinggal di gunung. Ia digambarkan sebagai perempuan tua yang bisa mengubah manusia menjadi binatang seperti karakter Yubaba dan saudara kembarnya yaitu Zeniba. Yang ketiga ada Kintaro. Boh, yakni bayi raksasa yang dikenal sebagai anak dari Yubaba, diambil dari kisah rakyat Kintaro. Kintaro digambarkan sebagai anak berkekuatan super yang dibesarkan oleh seorang ibu penyihir di pegunungan Ashigara. Sebagian masyarakat Jepang masih percaya atas kisah Kintaro ini. Mereka menggunakan boneka Kintaro pada hari anak laki-laki dan berdoa kepadanya berharap anak mereka sekuat Kintaro. Yang keempat yaitu Mizuchi. Mizuchi merupakan makhluk gaib berbentuk ular serupa naga yang tinggal di perairan dan beberapa orang menganggapnya sebagai dewa air. Sosok Mizuchi digambarkan melalui karakter Haku, yaitu bocah laki-laki yang bisa berubah menjadi naga penunggu sungai. Haku ini memiliki keterkaitan dengan Chihiro ketika anak perempuan itu masih kecil, yang terungkap seiring jalannya cerita Spirited Away. Yang kelima adalah Oshirasama. Bentuk Oshirasama yang berkepala seperti lobak ini menjadi inspirasi Hayao Miyazaki untuk menciptakan sosok sebuah karakter makhluk gaib dalam Spirited Away. Karakter yang dikenal juga sebagai Oshirasama atau Radish Spirit ini memiliki postur gendut dengan jenggot mirip dua lobak yang menggantung dari dagunya. Masyarakat Jepang mengenal boneka Oshirasama ini dengan boneka yang memiliki beragam bentuk kepala. Mereka seperti boneka kayu dengan kostum pakaian tradisional, dengan kepala yang berbentuk seperti perempuan, lobak, hingga kuda. Boneka ini ditemukan di rumah keluarga-keluarga di wilayah Keseng. Masyarakat setempat percaya bahwa Oshirasama adalah dewa pelindung. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Shikigami. Shikigami merupakan istilah untuk makhluk kejadian yang dihidupkan lewat sebuah ritual dalam mitologi Jepang. Burung-burung yang terbuat dari kertas yang berterbangan dalam film ini adalah salah satu penggambaran Shikigami. Studio Ghibli dan pemerintah prefektur Aichi, Jepang, mengumumkan bahwa Taman Hiburan Studio Ghibli Theme Park telah dibuka pada tanggal 1 November 2022. Untuk mempromosikan dibukanya Studio Ghibli Theme Park, Studio Ghibli dan Biro Pariwisata Aichi bekerja sama di prefektur Aichi dalam bentuk situs pariwisata dan live video. Berbeda dengan taman hiburan yang khas, Ghibli Park dibangun untuk meminimalkan perubahan dalam lanskap asli daerah tersebut. Alih-alih meratakan tanah untuk wahana dan atraksi besar lainnya, taman ini dibangun di sekitar lingkungan tata letak asli daerah tersebut.
Bentuk soft diplomasi Jepang dapat dilihat melalui berkembangnya anime. Salah satu contohnya adalah Studio Ghibli. Studio Ghibli merupakan salah satu alat yang cukup berpengaruh bagi Jepang dalam memperkenalkan budaya tradisionalnya di mata internasional melalui animasi yang menarik sehingga mudah diterima oleh masyarakat dunia. Tidak hanya semata-mata untuk hiburan, tetapi film-film dari Studio Ghibli juga memiliki pesan moral yang bermanfaat. Contohnya adalah melalui film Spirited Away. Film ini berpesan kepada manusia untuk tidak rakus, untuk tidak pantang menyerah, berbalas budi, tidak melupakan asal, dan menjadi pribadi yang pemberani.